kita sedang mengalami krisis keteladanan. Sangat sulit kita mencari kalau kita mati-matian sekarang sedang berupaya untuk memberantas korupsi. Hampir tidak banyak orang mengatakan siapa yang kita jadikan sosok contoh teladan yang betul-betul tidak korupsi di negara. Kalau kita membicarakan kenegaraan, kita butuh seorang yang punya visi kenegarawan. Hampir sulit kita mencari teladan untuk itu. Nah, di dalam situasi semacam inilah yang dialami oleh HKBP pada tahun 1992. Ketika dimulai hegemoni negara masuk ke dalam struktur HKBP. Dan di sana negara berhadapan dengan seorang SAE Nababan. Di tengah-tengah situasi yang saya sebut sebagai time of troubles di dalam situasi HKBP itu, ternyata HKBP masih memiliki seorang sosok keteladanan di dalam diri seorang SAE Nababan. Keteladanan yang punya integritas dan menolak hegemoni negara ikut merasuki kehidupan institusi gereja yang bernama HKBP. Walaupun pada saat itu seorang SAE Nababan tersingkir di tengah percaturan. Tapi di tengah ketersingkirannya, kalau boleh saya sebut begitu, Nababan menunjukkan sosok keteladanan dan bangkit menjadi kreatif minority. Menjadi minoritas kreatif di tengah-tengah umat HKBP yang menolak hegemoni negara. Saya kira ini adalah satu peristiwa besar yang sedang dialami HKBP. Kalau saya boleh menyebut HKBP, ini adalah institusi yang beberapa kali mengalami konflik. Tetapi di dalam kondisi sebagai gereja Batak, SAE Nababan memilih tidak seperti penyelesaian konflik-konflik HKBP sebelumnya. Ketika Pendeta Manula menolak hegemoni Barat masuk ke HKBP, dan dia kemudian mendirikan Kuria Kristen Batak, itu adalah dalam bahasa orang Batak disebut Pukahutam. Dia membuka desanya sendiri keluar dari HKBP. Konflik HKBP yang melahirkan yang disebut dengan GKPI itu juga mengikuti tradisi Pukahutam. GKPI mendirikan gereja. Tapi pada konflik HKBP tahun 1992 sampai 98 itu, seorang SAE Nababan tidak memilih jalur. Dia tetap bertahan di dalam atas nama HKBP. Walaupun kemudian disebut oleh kelompok-kelompok tertentu dalam konflik itu disebut sebagai SSA, setia sampai akhir. Tetapi Nababan tidak memilih jalan untuk keluar. Dia tetap bertahan di dalam kondisi apapun di tengah-tengah atas nama HKBP. Dan pertarungan itu melahirkan kehabisan stamina. Ya, tadi disebut oleh Toimbi. Tiba-tiba kebudayaan HKBP itu tua mendadak. Tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan kultur. Tetapi di tengah-tengah semacam itu, Nababan menolak untuk kebangkrutan itu dan memilih menjadi seorang kreatif minority dengan melahirkan yang saya sebut di dalam diskusi-diskusi kami tahun-tahun 90-an itu, ketika saya masih terlibat ikut dengan teman-teman HKBP yang di bawah kepemimpinan SAE Nababan, lahirlah satu teologi yang menurut saya ini semacam teologi yang membangkitkan spiritualitas yang luar biasa di dalam kehidupan warga HKBP ketika itu. Teologi itu saya sebut di sana teologi parlape-lapea. Karena mereka yang terusir, kalau boleh saya sebut pada masa itu, dari hegemoni negara, tertendang keluar melahirkan gerejanya sebagai tempat persinggahan.
Marlape-lapean itu adalah dangau, itu adalah gubuk sementara tempat orang untuk berlindung. Dan di tengah-tengah kegalauan situasi yang semacam itu, saya melihat seorang S.I. Nababan membangkitkan spiritualitas yang luar biasa di tengah-tengah warga HKBP. Saya kira dengan demikian HKBP bisa melakukan counter hegemoni terhadap kekuasaan negara yang begitu keras untuk memaksakan kehendaknya atas kepentingan negara. Di dalam situasi semacam ini, sosok keteladanan itulah yang saya kira sampai hari ini masih menjadi dasar bagaimana kita mengenang seorang S.I. Nababan.